Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbaca saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Melihat di sini kayaknya kamu sudah berakhir dengan seseorang hubungannya, bahkan mungkin di sini kamu sudah tidak mau lagi memberikan dia kesempatan ya, karena di sini mungkin kamu sudah patah hati banget, kamu stres dengan hubungan ini, kamu sudah merasakan hubungan yang toksik bersama si dia sehingga kamu saat ini ingin melepaskan diri dari hubungan yang toksik yang selama ini menjerat kamu. Kamu ingin me time dengan dirimu sendiri ya, kamu ingin fokus dengan hidupmu sendiri, kamu lagi bahagia, happy single ya, have fun dengan teman-teman, menikmati hidupmu sendiri. Saat ini aku lihat kamu memang sedang move on dari seseorang. Aku lihat di sini kamu sekarang mungkin itu meeting the one, kamu mungkin akan bertemu ya, atau saat ini kamu sedang membuka hati dengan mencoba untuk membuka hati ya, mencoba untuk membuka hati dengan seseorang ya. Kamu ingin bersama dengan seseorang karena kamu merasa perfect dengan dia. Gimana nih ceritanya? Welcome love. Oh gini, kalau aku sih nalarnya gini ya, orang ini adalah seseorang yang mampu membuka hatimu selama ini. Dulu memang kamu gak terlalu fokus dengan percintaan ya. Dulu kamu itu enggak maksudnya menutup hati untuk siapapun gitu ya. Kamu suka happy single gitu ya. Ketika datanglah sosok dia ini, dia yang mampu membuka hatimu atau membuka pintu hatimu sehingga kamu menerima seseorang. Nah itu dia. Ternyata kamu salah menduga, ternyata menjalani hubungan dengan dia ternyata hubungannya sangat toksik itu ya. Tapi intinya dia adalah orang yang mampu membuka hatimu yang sempat kamu kunci rapat-rapat. Bisa jadi memang mungkin selama ini kamu tidak pernah pacaran, selama ini kamu memang tidak pernah memberikan hatimu kepada orang lain ya, perasaanmu kepada orang lain. Tapi ketika dia datang, kamu membuka hatimu untuk dia. Atau mungkin kamu memang pernah trauma dengan hubunganmu yang sebelumnya sehingga kamu menutup diri. Ya, menutup hatimu untuk siapapun yang ingin datang ke kamu. Tapi ketika dia yang datang, kamu membuka hatimu, kamu menerima dia. Seperti itu. Ya, jadi dia adalah sosok seseorang yang mampu membuka hatimu. Seperti itu. Ada talking di sini. Kalau aku lihat di sini gimana ya? Kalau aku lihat percakapan kamu dengan dia selama ini tuh membuat kamu interest, membuat kamu sangat merasa tertarik atau tertantang, menarik gitu ya dengan berkomunikasi dengan dia. Walaupun ini hanya sekedar lewat teks atau calling atau email. Ya, kamu mungkin selama ini berkomunikasi atau berinteraksi dengan lewat telepon ya, lewat chat, teleponan atau email. Jadi nggak bisa ngobrol secara face to face atau secara fisik gitu ya. Atau mungkin sebenarnya ini adalah orang yang kamu kenal dari media sosial sehingga ada jarak yang cukup jauh, jadi kalian tidak pernah berbicara secara fisik, bertemu secara fisik seperti itu ya. Fotograf ya, kalau aku lihat di sini mungkin kamu masih sering memantau dia di media sosial ya. Kamu masih sering melihat dia dari kejauhan, atau mungkin kamu misalkan punya foto dia di handphonemu, kamu sering melihat foto dia di handphonemu ya. Kamu masih menyimpan itu bahkan. Oke. Kayaknya aku lihat memang ada perbedaan di antara kalian, atau mungkin ada kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap kamu sehingga di sini dia ini untuk saat ini dia lagi fokus pada perbaikan diri. Dia sedang mencoba untuk membuat dirinya menjadi lebih baik ya, menjadi sosok seseorang yang lebih baik. Jadi kalau aku lihat di sini dia saat ini sedang evaluasi dan melakukan perubahan dalam dirinya.
dia menyembunyikan sesuatu dalam dirinya. Dia itu menyembunyikan diri, gimana sih? Dia saat ini sedang menyembunyikan sesuatu dari kamu, ya, tentang dirinya, entah apa. Tapi dia sedang menyembunyikan sesuatu dari kamu tentang dirinya. Dia berharap dia memperlakukan kamu dengan baik selama ini, ya, karena mungkin selama ini dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Mungkin dia selalu mengecewakan kamu, mungkin dia selalu memperlakukan kamu ya tidak pantas, ya. Kamu mungkin sering diabaikannya atau tidak diperdulikan olehnya, seperti itu. Sejujurnya, keadaan dia saat ini tuh tidak seperti apa yang kamu lihat seperti sekarang. Mungkin kamu lihat dia sekarang kayak tenang-tenang aja, baik-baik saja. No, sebenarnya tidak. Keadaan dia itu kalang kabut sekarang, ya. Justru apapun yang kamu lihat sekarang itu kebalikannya. Jadi kalau dia anteng, sebenarnya enggak. Dia itu lagi pusing di sana, ya. Kalau kamu lihat dia have fun, no, sebenarnya tidak. Dia sedang kesulitan di sana, gitu ya. Jadi apa yang dia tunjukkan tidak sama dengan apa yang realnya dia lakukan. I cannot let you get close to me. Oke, jadi untuk saat ini dia belum bisa membuat kamu ada di sisi dia. Dia tidak bisa untuk membuat kamu dekat-dekat dulu dengan dia. Mungkin saat ini dia sedang lagi kesulitan. Mungkin dia sedang dicari rentenir, atau dia ya. Pokoknya saat ini tuh lagi kesulitan dia. Sehingga jangan sampai kamu kena batunya juga. Jangan sampai kamu kena masalah yang memang ini menggeluti dia, atau mencengkram dia gitu loh. Ada masalah yang cukup besar sehingga jangan sampai kamu kena juga ke masalah dia, kayak gitu ya. Makanya di sini dia tidak mau kamu dekat-dekat dulu dengan dia. I feel you even though we apart, ya. Aku selalu merasakan adanya hadirmu di dalam kehidupan dia walaupun saat ini kita berpisah. Itu yang dia rasakan, ya. Oke, karena sejujurnya pun di sini dia merasakan bahwa kamu adalah sosok satu-satunya yang dia inginkan, ya. This could be the one bagi dia, ya. Kamu adalah satu-satunya yang dia inginkan, yang dia mau, ya. Perasaannya itu udah memilih kamu, udah kliknya sama kamu. Bahkan di sini aku lihat ada kodependensi yang dia rasakan ke kamu, ada ketergantungan yang selama ini dia rasakan ke kamu, ya. Jadi bahkan jauh dari kamu itu membuat dia kayak pusing, kesepian, kalang kabut, seperti itulah, ya. Kenapa seperti itu? Karena dia merasa bahwa kamu adalah sumber kebahagiaannya. Dia selalu merasa kamu adalah kesempatan terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya. Kamu memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Kamu memberikan selalu penghiburan terhadap dia. Berada di sisimu itu dia selalu merasa bahagia. Mungkin kamu tolong, mungkin kamu bantu, ya, atau kamu support, atau ya kamu hibur, atau bagaimana. Atau kamu mengerti tentang keadaan dia, atau bagaimana. Ya, intinya ada di dekat kamu itu memberikan dia kebahagiaan yang sangat luar biasa. Nah, saat ini memang menurut dia kita lebih baik fokus pada diri kita masing-masing aja dulu. Kita cintai diri kita dulu masing-masing. Saat ini dia merasa bahwa dia juga harus mencintai diri dia sendiri dulu, memenuhi kebutuhan dia, have fun dengan apa yang dia miliki, ya, have fun dengan apa yang dia mau, seperti itu, ya. Bisa jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang mungkin memang sudah menikah, ya, sudah menikah, atau dia punya pasangan sah di sini, atau mungkin di sini dia adalah sosok seseorang yang dulu pernah berjanji padamu untuk menikahi kamu, tapi sampai sekarang belum terrealisasi, ya, seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini memang dia memang passion sama kamu, memang tertarik sama kamu, memang sayang sama kamu. Oke. Di awal dia datang ke kamu dari dulu mau hubungan ini on off atau hubungan, ya, oke deh, pokoknya setiap dia datang ke kamu sejujurnya itu adalah keimpulsifan dia. Mungkin di kala kalian berpisah dia kangen, dia datang. Tapi kalau untuk komitmen atau misalkan konsisten dalam kedatangannya itu kayaknya enggak, karena orangnya masih impulsif. Makanya hubungan kamu itu sama dia sering on off, ya, sering datang dan pergi sesuka hati dia, yaitu karena ada night of wands. Dia orangnya impulsif, jadi akan bertindak sesuai suka-suka hati dia mau gimana. Ketika dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, ya maka dia datang. Tapi untuk konsisten, ya tergantung dari mood dia, gitu ya, karena memang orangnya impulsif. Terus itu juga dia ini pintar sekali memainkan pikiran, ya. Dia akan berlagak dan bertindak seperti seolah-olah tidak butuh kamu, seolah-olah dia tidak
apa ya, tidak sayang sama kamu, tidak cinta, tidak memiliki perasaan kamu. Tapi sebelum itu dia akan membuat kamu ketergantungan terlebih dahulu. Itu yang pernah dia lakukan ke kamu. Sehingga ketika dia berlagak seperti dia seolah-olah tidak butuh kamu, ya, dia punya taktiknya itu. Dia punya taktiknya. Misalkan nih dia kayak pasang status updatean gitu ya. Sebenarnya itu untuk menarik perhatian kamu. Tapi kalau misalkan kamu tanya, kamu kenapa? Dia nggak akan bilang kalau itu untuk menarik itu untuk menarik perhatian kamu. Itu bilangnya nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya itu cara dia untuk biar kamu kecarian dia. Nah, ketika dia tiba-tiba menghilang, ya kamu sudah merasakan, sudah ada kebiasaan dari kamu untuk selalu bertanya kepada dia atau mencari-cari dia. Akhirnya ketika dia menghilang, kamu akan merasa ketergantungan dan merasa panik, ya, agar kamu mencari-cari dia gitu. Inilah yang mungkin membuat kamu merasa kayak tidak dihargai, tidak dihormati, ya, tidak disayangi, karena itu sifat yang manipulatif, suka-suka hati dia, ya, dan pintar sekali mempermainkan pola pikir seseorang gitu ya. Jadi dia berlagak seperti itu, berlagak seolah-olah dia nggak butuh kamu, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba pergi tanpa kabar. Itu untuk memberikan rasa paranoid ke kamu agar kamu kecarian dia, kamu takut ditinggalkan, seperti itu ya. Biasanya orang yang kayak gini itu sebenarnya justru malah dia sebenarnya yang takut ditinggalkan, makanya dia meninggalkan orang lain. Itu sebenarnya dia takut ditinggalkan oleh kamu, kayak gitu ya. Oke, kemudian ada King of Pentacle. Sejujurnya pun gini, dia bertindak seperti itu ya, suka hilang-hilangan tuh, suka on off karena gini, dia itu belum ada rasa kepercayaan diri dia terhadap hubungan ini. Ya, mungkin memang ada perbedaan di antara kalian, mungkin dia duda, kamu gadis, atau apa, status sosialnya beda, atau apa namanya, ya ada yang beda, sehingga di sini dia belum memiliki rasa kepercayaan diri dalam hubungan ini. Bahkan dia ini juga belum merasakan adanya apa ya, kesenangan yang dia inginkan gitu loh ya. Dan bahkan untuk membuat hubungan ini jadi terkonsistensi ya, mencapai apa yang diinginkan dalam hubungan ini tuh belum ada. Misalkan kamu menginginkan adanya suatu komitmen, dia ini ya, karena dia tidak ada kepercayaan diri sehingga hubungan ini nggak ada komitmennya, sehingga hubungannya kayak hubungan tanpa status atau hubungan ini menggantung, seperti itu ya. Jadi memang sebenarnya masalahnya itu ada di dia, akar masalahnya itu ada di diri dia. Terus itu juga dalam hubungan ini juga ada masalah tentang kecemburuan, egois, manipulatif, perilaku yang mendominasi ya, sehingga ini juga yang membuat hubungan kalian tuh nggak jelas ya. Kecemburuan, terus itu egois, manipulatif, ini nggak jelas memang. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin lebih tua dari kamu usianya ya. Terus juga walaupun dia udah tua, tapi dia ini orang yang ceroboh loh, orang yang sembrono ya. Dan aku lihat juga belum stabil juga keadaan dia, atau orangnya itu belum stabil, mungkin keuangan belum stabil, karir belum stabil, emosi, mental juga belum stabil gitu ya, masih tidak seimbang sih dia ini. Terus itu orangnya juga sulit dapat dipercaya ya, sulit dipercaya, bahkan mungkin dia tidak pernah mendukung kamu. Jadi kamu selalu memperhatikan dia, selalu menyayangi dia, selalu mendukung dia, tapi kamu tidak pernah merasa ada dukungan dari dia ya. Ya kayak selama ini tuh cuman kamu doang yang berjuang dalam hubungan ini. Bahkan aku lihat juga di sini orangnya juga tidak jujur, orangnya pernah melakukan kecurangan, pernah tidak setia juga sama kamu, mungkin dia pernah selingkuhin kamu ya, atau pernah sama kamu tapi juga sama yang lain, kayak gitu kalau aku lihat di sini. Ya, ada Six of Sword-nya reverse, berarti pertanda memang dia pernah selingkuhin kamu ya. Memang hubungan kalian selama ini tuh stuck, hubungan kalian itu kayak nggak ada perkembangannya, lama banget ya, nggak ada perkembangannya, kayak gini-gini doang hubungannya, sehingga saat ini tuh kalian selalu merasa terbebani dengan hubungan ini, terkurung, mandek ya, hubungan itu terkurung, mandek, terbebani. Terus itu ya nggak ada perkembangan secepat hubungan orang-orang ya. Bahkan sampai-sampai ini orang selalu menghadirkan pihak ketiga. Justru malah pihak ketiga itulah yang menghancurkan hubungan kalian saat ini. Mungkin yang menyabotase hubungan kalian, yang mempengaruhi dia ya,
menyabotase hubungan kalian sehingga hubungan kalian tidak berjalin dengan benar. Ya, inilah yang membuat permasalahan di hubungan kalian. Kenapa seperti ini? Makanya di sini mungkin ini ya salah satu alasan kamu tidak mau memberikan dia kesempatan kedua. Ya, kamu memilih untuk let it go. Apalagi di sini ada Ace of Pentacles. Wah, masalahnya itu tentang keserakahan, keegoisan, kecemburuan, ya. Jadi ada sesuatu dari si dia ini yang terbongkar oleh kamu, ya. Mungkin ya itu tentang perselingkuhan dia, misalkan tentang perselingkuhan dia. Kamu tahu bahwa dia selingkuh. Akhirnya di sini dia merasa tidak aman dan tidak nyaman sama kamu. Makanya di sini dia meninggalkan kamu juga. Jadi ada situasi di sini sebenarnya sama-sama saling menarik diri, ya. Untuk saat ini aku lihat hubungan kamu saat ini tuh sama-sama saling menarik diri. Kenapa? Karena itu ada kelakuan dia atau ada rahasia dia yang akhirnya terbongkar, terekspos gitu ya, terbongkar sama kamu sehingga dia merasa tidak aman, tidak nyaman. Apalagi di sini kamu dan dia itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan, ya. Mungkin dia pernah bohong tentang materi dia. Di sini nggak ada ya. Ya, dia membohongi bahwa dia pernah cerita sama kamu bahwa dia berasal dari anak yang orang kaya kayak gitu ya, punya aset ini. Ternyata nyatanya tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada aset ini itu ya yang pernah dia utarakan atau pernah dia pamerkan ke kamu, ya. Jadi ada sesuatu yang terbongkar sehingga saat ini tuh dia merasa tidak nyaman dan tidak aman terhadap kamu, sehingga membuat hubungan kalian akhirnya tuh ya terombang-ambing, ya, hubungannya kacau, banyak sekali kestabilan dalam hubungan, ya. Dia juga merasa tidak aman, ya. Dan ini juga karena akibat dari orang ini terlalu serakah. Entah apa yang serakah dari dia, mungkin dia ingin selalu mencari pasangan yang kaya raya gitu ya. Jadi ketika dia masih sama kamu, dia juga cari pasangan yang lebih kaya dari kamu gitu ya. Jadi dia pengennya selalu mencari pasangan yang bisa memberikan dia kekayaan seperti itu. Orangnya serakah memang. Terus udah sama orang itu nanti juga cari lagi yang lain yang lebih kaya lagi. Kayak gitu aja terus. Jadi dia nggak pernah memiliki komitmen. Kalau aku lihat di sini ya, dia tidak pernah berhasil sampai sekarang untuk mendapatkan seseorang yang mau diajak komitmen. Karena itu serakah. Selalu cari pasangan yang secara harta itu kaya raya gitu loh, ya, hartanya banyak kayak gitu. Apalagi selama ini tuh dia selalu selalu memanfaatkan ketergantungannya dari kamu gitu. Jadi kan kamu udah ketergantungan ya dulu sama dia. Nah itu dia selalu manfaatkan, ya. Jadi dari ketergantungannya kamu, dia selalu meminta untuk selalu kamu bahagiakan. Misalkan dia meminta A, maka kamu harus memberikan A itu gitu. Padahal di sini kamu harus berjuang, susah banget untuk mendapatkan A itu gitu ya. Nah, tapi dia harus mendapatkan itu dari kamu, dia meminta dari kamu, sehingga kamu selalu fokusnya A itu untuk dia, A itu untuk dia. Kamu harus memberikan A itu ke dia gitu. Walaupun di sini kamu harus mengeluarkan uang yang banyak, harus mengeluarkan tenaga yang banyak, semua kamu berikan ke dia untuk membuat dia bahagia. Tapi nyatanya di sini dia tidak pernah memberikan timbal balik yang sama seperti apa yang kamu pernah berikan ke dia. Ya, dia selalu memanfaatkan kebaikan kamu. Terus juga ada sifat yang mendominasi di dalam hubungan ini. Semua harus ngikutin apa maunya dia, semua harus mengikuti apa keinginan dia. Gitu ya. Apa yang dia katakan harus kamu ikuti. Nah, karena kamu waktu itu mungkin mungkin orangnya terlalu polos, atau ya kamu sudah ketergantungan sama dia, sehingga di sini kamu ya selalu ngasih dia sampai kamu pun nggak sadar terakhir kali kamu merasa bahagia sama dia itu kapan, terakhir kali kamu main dengan teman-temanmu kapan, itu pun kamu nggak tahu, berkumpul dengan keluarga pun nggak tahu, saking kamu selalu fokus untuk membahagiakan dia tok gitu. Ya, akhirnya di sini kamu kehilangan kemandirianmu, kamu kehilangan kebahagiaanmu hanya demi dia. Tapi selama ini aku lihat kamu tidak pernah diberikan timbal balik yang sama seperti apa yang kamu berikan ke dia.
Itu ya, jadi ada keegoisan saat itu. Dan kalau aku lihat di sini akhirnya dia tersadar kenapa kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia, karena selama ini kamu tidak pernah merasakan kebahagiaan yang konsisten, kebahagiaan yang real. Kamu selalu berjuang untuk membuat dia bahagia, kamu selalu memberikan apa yang dia mau, tapi kamu tidak pernah diberikan dia apa yang kamu mau gitu ya, walaupun hal sepele gitu. Bahkan dia tidak pernah memperdulikan kamu, tidak pernah mendukung kamu, seperti itu aku lihat ya. Jadi kayak ya kamu kayak bukan pasangan tapi kayak kacung gitu. Apa sih kacung tuh? Kayak pengikut dia aja gitu ya. Oke, jadi aku rasa seperti itu. Inilah yang dia rasakan ya. Dia sadar diri, dia tahu, akhirnya dia tahu ya bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kebodohan ya terhadap kamu. Padahal di sini kamu udah baik banget sama dia. Akhirnya dia mendapatkan karmanya. Dia merasa bahwa dia cinta sendiri ya, dan di sini dia tidak bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa kembali padamu karena kebodohan yang pernah dia lakukan kepada kamu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Leo. Oke. Untuk alfabetnya ini Oke, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.